Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur terus menerus, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak nikmatnya. Dan alhamdulillah pula di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membuka hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita terus dalam hidup ini untuk senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berupaya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita yaitu Salasatul Usul wa Adillatuha. Ya, bukunya berjudul, kalau buku terjemahannya kalau tidak salah apa? 3 landasan pokok ya. Betul. Ya, seperti itu. Itu banyak didapati di toko-toko buku ada, atau bahkan kita mau mendownload filenya di internet banyak. Ya, judul Salasatul Usul, atau biasanya juga ada yang usul salasah begitu. Tapi yang dimasukkan adalah Salasatul Usul. Atau bahasa Indonesianya 3 landasan pokok atau yang semakna dengan itu. Kadang-kadang terjemahan kan berbeda-beda ya, menterjemahkannya. Tapi intinya 3 pokok dalam agama tersebut. Bapak-bapak bisa nanti mendownloadnya atau memiliki fotokopinya ya, agar lebih maksimal kembali dalam mengikuti pelajaran tersebut. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita masuk ke dalam pokok risalah ini, tulisan ini, yaitu tentang al-usul as-salasah. Ada 3 pokok yang wajib bagi seorang itu untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba, kemarin kita review sedikit dulu ya sebelum masuk kepada pelajaran kita yang terakhir. Mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya. Karena seorang hamba tersebut
beribadah tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia tidak bisa mengenal zat yang dia ibadahi, maka tidak bisa masuk dalam pemahaman kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu kepada siapa ibadah kita ditujukan. Oleh karena itu kita penting mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bukan mengenal namanya saja Allah begitu. Tidak hanya sesingkat itu. Ya. Kemudian setelah itu ma'rifatul abdi seorang hamba itu mengenal agamanya. Karena dengan agama itulah, yaitu agama Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari, mengenal agama Islam. Yang ketiga, mengenal siapa? Rasul. Ya, karena dengan perantara Rasul lah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, bagi setiap orang ya, itu harus mempelajari 3 pokok utama dalam agama ini. Mempelajari tentang atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ketiga, mengenal pembawanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah wajib. Ya, wajibnya wajib ain. Bagi setiap individu diberikan beban, diberikan perintah untuk mengetahui 3 hal tersebut. Ya, makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seumur hidup belum pernah belajar 3 hal ini. Ya, belum belajar tentang siapa Allah, bagaimana Allah, dan seterusnya detail-detailnya. Tentang agama Islam ini, bagaimana agama Islam ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Saya pun dulu mempelajari kitab ini, salah satu usul. Kalau tidak salah bukan dari awal, dari kecil, tidak. Sekitar umurnya 20-an baru belajar ya. Alhamdulillah ya, karena dulunya bukan dari asal pondok pesantren dari kecil, bukan. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk bisa dekat dengan agama, alhamdulillah, ikut pengajian dan mempelajari buku ini. Ya, umur 20 tahunan. Telat sebetulnya, tapi tidak ada kata telat untuk mempelajari agama. Alhamdulillah segitu, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita sampaikan ya, wajib mengenal 3 al-usul ats-tsalatsah. Al-usul itu bentuk jamak ya, bentuk satunya, mufradnya, tunggalnya adalah aslun. Kan wajib kita mengenal 3 usul. Usul itu apa sih? Kemarin kita sampaikan apa Bapak, yang dinamakan asal itu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya asal atau usul. Itu bahasa kita namanya pondasi ya, landasan. Jadi dibangun dari 3 hal ini, itu cabang-cabang yang lainnya. Agama ini, agama Islam itu dibangun dari 3 pondasi yang akan kita pelajari ini. Ya, jadi semuanya itu bercabang dari asal yang 3 ini. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan pada pertemuan yang kemarin bahwasannya risalah ini, tulisan ini, 3 landasan pokok ini itu terinspirasi dari apa? Dari 3 pertanyaan kubur, dari fitnah kubur. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tulisan ini adalah kunci jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Tatkala kita ini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti semuanya pasti meninggal. Kita ke dalam kubur nanti, maka ada ujian pula. Ujiannya adalah 3 fitnah kubur.
Kemarin kita sampaikan dalam apa? Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian detailnya adalah dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Tentang 3 pertanyaan kubur. Kita akan didudukkan nanti dalam kubur kita, dikembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Didudukkan. Maka ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu? Siapa agamamu? Siapa nabimu? Akan ditanya 3 hal tersebut. Maka dari situlah, dari 3 pertanyaan kubur inilah maka risalah ini dibuat. Adalah jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Oleh karena itu penting bagi kita Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala mempelajari risalah yang ringkas ini sebagai bekal nanti untuk semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan kubur tersebut. Maka bagaimana Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab pertanyaan kubur? Sebelumnya kita tidak pernah mempelajarinya. Tentang Allah kita cuman sekilas saja. Tentang agama Islam kita cuman sekedarnya saja. Mengetahui Nabi SAW cuman mungkin namanya saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan kubur tersebut? Dan pertanyaan tersebut Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan kalau benar dapat nilai 1, kalau salah tidak dapat nilai, bukan itu. Nanti nilainya 3, 10 dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu, nanti rapotnya bagus, tidak. Itu akan menyampaikan kepada siksa kubur atau nikmat kubur nanti. Pertanyaan tersebut berujung pada apakah kita akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab kubur sebelum nantinya azab yang lain menanti kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mempelajari risalah ini. Risalah yang begitu mendasar tetapi memiliki arti yang begitu sangat penting. Karena merupakan fondasi dan pokok di dalam agama kita. Kemudian beliau mengatakan apabila fa idza qila lakamal usul as-salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, jikalau kita ditanya apakah 3 landasan yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, dinahu, agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan. Fa idza qila laka man rabbuk, jikalau ditanya siapa Rabbmu, ya bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabb, kata Rabb itu secara bahasa artinya al-murabbi. Artinya apa? Al-murabbi. Al-murabbi artinya pemelihara. Itu arti kata Rabb. Iya, Allah. Siapa Rabbmu? Maksudnya siapa? Maksudnya apa? Siapa pemeliharamu? Itu secara asal, secara bahasa. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan Rabb di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, rububiyatullah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara semua urusan-urusan manusia dan mengatur semua urusan manusia, yang memberi nikmat, yang menumbuhkan, yang memberi semua apa yang dibutuhkan manusia. Itu adalah apa? Maksud dari kata Rabb, yaitu apa arti kata Rabb? Al-murabbi, yaitu apa? Memelihara. Itu maksudnya Allah adalah Rabb saya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan saya, yang memberi rizki saya, yang memberikan segala kebutuhan saya, yang mengatur segala keperluan saya. Itu maksudnya apa? Allah sebagai Rabb. Fa idza qila laka man rabbuk, jikalau ditanya siapa Rabbmu, tadi Rabb kita sampaikan maknanya, maka faqul rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara secara hakiki, yang memelihara saya, memberikan semua apa yang saya butuhkan, mengatur segala apa yang ada di dalam alam semesta termasuk saya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah alladzi rabbani, yang memelihara saya, wa rabba jami'al alami bi ni'amihi, dan juga memelihara seluruh alam, bukan kita saja. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara semua alam, makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan, hewan, ya bahkan benda-benda mati, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, menjaganya, mengatur, memberikan semua yang dibutuhkan oleh mereka. Itu maksudnya apa? Rabbul alamin, pemelihara alam
semesta. Sering kita baca tuh ya Bapak-bapak ya ayatnya ya. Gimana ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kok kita renungi, Masya Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menghidupkan, yang mengatur, yang mengurusi, yang memberikan semua keperluan semua alam ini. Ya sayang kita sering baca cuman lewat gitu ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, sudah gitu saja. Karena apa? Karena kurang menghayati makna itu apa? Makna Rabb itu apa? Ya. Kemudian dia mengatakan wa huwa ma'budi. Dialah sesembahanku. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb, berarti kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, ini subhanallah ini. Ini dua-duanya ma'rifah namanya. Wa huwa ma'budi. Itu hasr, berfungsi pembatasan. Hanya dialah tempat beribadahku, tujuan ibadahku. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita mengakui Allah sebagai Rabb, konsekuensinya seharusnya ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Rabb kita. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberi rezeki kepada kita. Konsekuensinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beribadah kepada selain Allah padahal selain Allah tidak menciptakan mereka? Tidak memiliki andil sedikit pun dalam ikut menciptakan mereka. Tidak sedikit pun memberi rezeki kepada mereka. Kenapa kalau mengaku Allah itu Rabb, kok ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh logika yang tidak masuk logika. Logika yang tidak masuk akal. Dia diciptakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diurusi oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau orang mengatakan Allah adalah Rabb saya, harusnya kalau dia paham, seharusnya semua ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi wa laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada satupun sesembahan selainnya bagiku. Wa dalilnya apa? Allah adalah Rabb. Saya dan Rabb semua alam semesta. Tadi yang kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Yang dikatakan hamdu Bapak-bapak, kalau bahasa Indonesia mungkin artinya pujian begitu. Tetapi kalau alhamdu itu al-i'tiraf lil mahmud bi sifatil kamal ma'a mahabbah wa ta'zim. Mengakui sesuatu yang dipuji memiliki sifat yang sempurna disertai dengan kecintaan kepadanya dan pengagungan. Itu namanya hamd. Kita mengaku yang dipuji itu sempurna. Kemudian kita mencintainya, kita mengagungkannya. Itu namanya kita alhamd. Ya, alhamdu itu artinya apa Bapak-bapak? Mengakui yang dipuji, bahwasanya yang dipuji itu adalah sempurna, disertai dengan rasa apa? Kecintaan dan pengagungan. Itu alhamd namanya. Kalau dalam bahasa Arab tuh ada, kalau diterjemahkannya semua memuji. Ada namanya al-madh, beda lagi tuh. Kalau tadi alhamdu, haknya duluan ya. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu. Artinya tadi apa? Kita mengakui sesuatu yang dipuji, memiliki sifat yang sempurna, disertai rasa kecintaan dan pengagungan. Ada lagi Bapak, al-madhu. Mim duluan. Mim, dal, ha. Kalau diterjemahkan sama bahasa Indonesia, pujian. Tetapi bedanya, dia cuman sampai mengakui sesuatu yang dipuji dengan sifat sempurna saja. Itu namanya al-madh. Ya, ada bahasa Arab itu subhanallah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa agama kita karena detail. Ya. Kalau diterjemahkan Indonesia pujian, tapi kalau bahasa Arab pujian itu banyak. Ya, macam-macam.
Kalau mengaku yang dipuji itu memiliki sifat yang sempurna saja, enggak disertai dengan kecintaan, tidak disertai dengan pengagungan, namanya al-madah. Ada lagi nanti Bapak satu lagi, ini secara bahasa ya, pengenalannya bawasan ya. Namanya as-sana. As-sana. Pakai sa. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama lagi, artinya pujian lagi. Tapi beda as-sana maksudnya adalah kalau alhamdu itu diulang-ulang namanya sana. Alhamdu itu diulang-ulang namanya sana. Subhanallah bahasa Arab itu. Makanya sulit dipisahkan bahasa Arab dari Islam, sulit. Islam bukan Arab. Tapi sulit dipisahkan antara Arab dengan Islam. Terutama bahasanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, karena begitu bagusnya dalam menerangkan suatu makna. Jadi alhamdulillah, kita kembali ke permasalahan kita. Alhamdulillah, kalau kita baca di surat Al-Fatihah, kalau kita sholat bapak-bapak atau imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka alhamdulillah itu adalah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya segala puji kita mengakui kebesaran Allah, mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, disertai rasa cinta dari kita dan juga rasa pengagungan dari diri kita, maka itu yang dimaksud dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji, mungkin kurang bisa mengekspresikan ya terjemahan itu. Segala puji begitu saja kan kurang rasanya begitu. Tapi kalau kita pelajari ternyata alhamdulillah itu kita mengakui Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Kita mencintai Allah, mengagungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya milik Allah. Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil bahwasanya Allah adalah Rabb semua makhluk. Ya. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, jawaban kita apa Bapak? Pak, siapa Rabb Anda, Pak? Siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa taala. Rabb apa artinya? Pemelihara. Maksudnya yang menciptakan kita, yang memelihara kita, memberi rizki kepada kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Itu artinya Rabb. Ya, itu adalah Allah adalah Rabb kita dan bukan hanya kita saja. Rabbul alamin. Rabb semua alam semesta ini. Kita, makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan, benda-benda mati. Itu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma siwallahi alam. Selain Allah, segala sesuatu yang selain Allah adalah alam. Yang dimaksud dengan alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu artinya apa? Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala namanya alam, atau dalam arti yang lain namanya makhluk. Alam dengan makhluk itu sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semua makhluk. Ya, maksudnya semesta alam itu semua makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwasannya Allah itu Rabb kita? Dari mana taunya? Dari bapak saya misalnya, dari Pak Ustadz misalnya begitu ya. Ya bisa saja, cuman kurang ilmiah ya. Ya, dari mana? Dari tetangga misalnya. Allah Rabb, katanya Allah Rabb gitu ya. Kita tahu Rabb Allah adalah Rabb kita. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jikalau ditanya kepadamu bagaimana kamu tahu atau bagaimana caramu mengenal Rabbmu, itu adalah Rabb kita. Maka dari mana Bapak-bapak? Fakul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi. Dari ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita bisa mengetahui Allah adalah Rabb kita. Adalah dari mana? Ayat-ayatnya dan dari makhluk-makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat apa? Secara bahasa adalah al-burhan wad dalil. Ayat itu artinya petunjuk dan dalil. Itu artinya apa? Ayat secara bahasa. Ya, ayat secara bahasa artinya apa? Al-burhan, petunjuk, wad dalil.
Dan ayat Allah kemarin kita bahas ada berapa? 3 atau 4 anak-anak? Anak-anak yang di atas ada nggak? Ada? Hah? Ada. Ayat-ayat Allah ada 4 atau 5? Hah? 4. Masya Allah. Ada yang 5 nggak? 4 semua. Sepakat? Ya. Berarti ijma ini. Ayat Allah ada 2 anak-anak. Ada berapa? Ingat ya. Ada 2 ayat-ayat Allah. 4, 5, 4 aja. Cuman 2. Kemarin muqaddimah 4, 5, 4 lagi. Ada 2 ya anak-anak ya. Ayat apa saja? Ayat kauniyah namanya, istilahnya. Yang kedua namanya ayat syar'iyah. Jadi kita mengenal istilah-istilah ya Bapak dalam agama. Ada namanya ayat apa? Kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Hah? Makhluk itu mudahnya. Makhluk ini adalah ayat-ayat kauniyah. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya teratur begitu rupa, begitu detail. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang memeliharanya. Kalau enggak ancur-ancuran nih. Ya, semuanya itu teratur. Ya, kalau enggak ada yang mengatur, wah kacau. Ya, matahari muncul bukan pada waktunya, bulan muncul lagi, yang lain ini muter ke sana, muter ke sini. Makhluk ini, tubuh kita begitu, subhanallah, begitu menakjubkannya. Seharusnya orang-orang yang belajar biologi, belajar kesehatan seharusnya lebih orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Seharusnya, karena dia mempelajari suatu yang luar biasa dari suatu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari suatu makhluk. Keteraturan dalam tubuh kita ini. Kalau ada salah satu yang nggak beres dalam tubuh kita, pasti yang lainnya juga ikut nggak beres tuh. Karena satu sistem tuh. Iya, ya. Misalnya ginjalnya nggak beres, ada masalah dalam ginjalnya, pasti ada ngaruh yang ke lain. Nggak bisa buang air kecil. Oh sekarang kan ada alat cuci darah. Alat cuci darah itu Bapak cuman menggantikan 7 fungsi ginjal dari sekian puluh fungsinya. Ya, secanggih-canggihnya alat cuci darah, cuman paling banter 7 fungsi ginjal saja. Oh nggak bisa mendengar, ada alat mendengar, secanggih-canggihnya alat mendengar punya keterbatasan. Subhanallah. Jantung, dari mana tuh ada baterainya nggak jantung, ngumpet terus. Dari sonar apa dari mana? Subhanallah. Itu baru dari manusia. Begitu teratur sistemnya. Belum lagi alam semesta, bumi, belum lagi langit. Kemudian semua itu nggak ada yang memelihara, nggak ada yang mengatur, mustahil. Ya, maka tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ayat kauniyah. Yang kedua ayat apa? Syar'iyah. Ayat syariah itu apa? Wahyu. Al-Quran, sunnah itu disebut dengan ayat Allah apa? Ayat syar'iyah. Nah kemarin sampai sini kok belum ya. Ayat syar'iyah kenapa kok bisa menjadi cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dari mana? Mumtaz. Dia itu sempurna, saling melengkapi, saling menyempurnakan, tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat tersebut. Tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat syar'iyah. Itu membuktikan bahwasanya memang benar Al-Quran itu. Ya Allah berfirman bagaimana kemarin Bapak-Bapak dalam surat apa? An-Nisa ayat berapa? 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, la wajadu fihi tilafan katsira, akan pasti banyak pertentangan di dalamnya. Ini bukti kebenaran Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha benar.
dengan menurunkan ayat-ayatnya. Ini buktinya Al-Quran. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain sekarang ini, ya sudah banyak kontradiktifnya. Di ayat satu bilang begini, di ayat yang lain bilang begitu. Beradu. Ya, maka bukti bahwasanya ayat-ayat syariah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar adalah tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat syariah tersebut. Al-Quran dengan hadis tidak saling mempertentangkan. Kalau ayatnya dipahami secara benar, kalau hadisnya sahih dan dipahami secara benar, tidak ada kontradiktif di dalam wahyu, di dalam ayat-ayat syariah. Kemudian kemarin beliau mengatakan bagaimana engkau mengenal Rabbmu, fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Nah ini bagaimana kemarin Bapak-Bapak, bukan tadi ayat ada berapa? Ada 2. Yang pertama ayat apa? Kauniyah. Kauniyah itu maksudnya apa? Makhluk. Nah, makhluk ya, ingat ya. Kemudian yang kedua ayat Allah adalah ayat syariah. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Loh kok muncul lagi? Kita mengenal Allah dari ayat-ayatnya. Ayat Allah baik yang kauniyah yaitu makhluk kita garis bawahi, dan ayat-ayat syariah mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di sini beliau mengulang lagi. Maka maksudnya bagaimana Bapak kemungkinannya? Ya, yang dimaksud dengan ada beberapa kemungkinannya. Yang dimaksud dengan ayat-ayatnya, kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Ayat-ayatnya adalah yang pertama, yang kemungkinannya adalah ayat-ayat syariah. Makhluk berarti ayat-ayat kauniyah. Kemungkinan pertama. Bagaimana engkau mengenal Rabbmu dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat-ayatnya apa tadi? Ayat-ayat syariah. Dan makhluknya yang disebut dengan makhluk tadi, yang dimaksud dengan makhluk apa? Ayat-ayat kauniyah. Bisa diikuti sampai di sini? Jadi pas itu. Kita kan mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Ayat ada 2. Syariah berarti yang satu ayatnya itu dimaksud dengan ayat-ayat syariah, dan makhluknya berarti ayat-ayat tersebut adalah yang disebut dengan makhluknya adalah ayat kauniyah. Jadi pas, bisa diikuti. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua bagaimana kita tadi sampaikan kemarin, yang dimaksud dengan ayat-ayatnya 2 itu memang baik ayat-ayat syariah dan juga ayat-ayat kauniyah. Kemudian dengan makhluk-makhluknya beliau memang ini kemungkinan kedua ya. Beliau menyengaja itu dengan makhluk-makhluknya lagi. Ini disebut dengan istilah dalam ilmu bahasa atful khos alal am. Mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Itu digunakan dalam bahasa Arab. Contohnya kemarin kita contohkan surat apa Bapak? Surat Al-Baqarah ya. Ayat 98. Kadang-kadang dalam bahasa Arab itu telah disebutkan sebelumnya umum, disebutkan lagi rincian setelahnya. Itu istilahnya atful khos alal am. Bismillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwan lillah, barang siapa musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi wa jibril wa mikala, dan Jibril dan Mikail, fa innallaha aduun lil kafirin. Sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Di situ ada enggak khusus sebelumnya umum? Ada ya kemarinnya. Jibril dan Mikail. Sebelumnya umum. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi. Malaikat, bukankah Jibril dan Mikail termasuk malaikat? Iya enggak? Barang siapa musuh bagi Allah, para malaikatnya, rasulnya Jibril dan Mikail. Lah, Jibril dan Mikail kan masuk ke malaikat kan gitu. Itu secara bahasa Arab digunakan. Kenapa? Bahasa Arabnya adalah ihtimam bil khos. Adalah untuk memberikan perhatian kepada yang khusus itu. Sesuatu yang khusus itu penting berarti. Begitu maksudnya. Contoh gini kalau secara bahasa.
anak-anak yang berprestasi, ya anak-anak kelas ini semuanya berprestasi misalnya, dan akan mendapatkan hadiah. Ya. Kemudian saya sebutkan, misalnya Anissa, Aisyah, dan Hafsah. Sebelumnya saya sebutkan semua anak-anak kelas ini berprestasi. Saya sebutkan lagi Aisyah, apa tadi saya sebutkan? Terakhirnya Hafsah. Ya, ini menunjukkan mereka itu punya kedudukan khusus di antara orang-orang yang berprestasi. Itu maksudnya. Disebut dengan bahasa Arab atful khos alal am. Ini juga sama. Disebutkan ayat-ayat dan makhluk karena Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang penting arti makhluk dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kenapa? Karena mengenal Allah dengan makhluk itu bisa dipahami orang-orang yang kenal dalil dan juga orang-orang yang tidak tahu dalil. Orang-orang yang alim dan orang-orang yang bodoh, karena makhluk itu di hadapannya, bahkan mungkin dia sendiri makhluknya. Tapi kalau ayat-ayat kan perlu belajar deh. Perlu tahu dulu ayat ini, hadisnya ini. Tapi kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa diketahui oleh semua orang. Baik yang mengetahui dalil maupun orang-orang yang tidak tahu dalil, orang yang alim atau orang yang jahil, karena disaksikan sendiri makhluk-makhluk tersebut di hadapannya. Oleh karena itulah dikhususkan makhluk. Bisa diikuti Bapak-Bapak? Iya. Kemungkinan yang ketiga, ternyata ini kemungkinan yang paling kuat. Beliau memaksudkan Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya semuanya kauniyah. Ayat-ayatnya dimaksud dengan ayat-ayat di situ bukan syariah, tapi ayat-ayat kauniyah. Makhluk-makhluknya juga sama. Ya, semuanya ayat kauniyah, bukan ayat-ayat syariah dan kauniyah. Yang Allahu a'lam bishawab yang beliau maksudkan dalam tulisan beliau ini, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya semuanya adalah ayat kauniyah, bukan ayat-ayat syariah. Kenapa tadi kita sampaikan bahwasanya ayat-ayat kauniyah atau makhluk itu bisa dipahami oleh orang-orang yang alim dan juga orang-orang yang jahil. Buktinya apa? Nanti kita lihat tulisan setelah beliau ini menunjukkan, mengindikasikan apa yang beliau tulis, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat-ayatnya dan makhluknya semuanya kauniyah. Ya. Beliau mengatakan, wa min ayatihi al-lail wan nahar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Malam, siang itu ayat-ayat syariah atau kauniyah? Pertanyaan Bapak-Bapak. Malam dan siang itu ayat-ayat syariah atau kauniyah? Kauniyah. Berarti ayat-ayat yang beliau maksud sebelumnya itu ayat-ayat apa? Kauniyah apa syariah? Coba ya kita ulang. Flash ya. Enaknya belajar agama itu kadang-kadang sambil mikir Bapak-Bapak. Apalagi kita ya seperti saya itu yang sudah lama nggak sekolah, jadi keasah lagi itu kalau kita ngaji itu. Ya saya ulang. Beliau mengatakan fakul, bagaimana kita mengenal Allah adalah Rabb kita. Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita mengenal Allah sebagai Rabb adalah dengan ayat-ayat, beliau katakan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita sampaikan tadi. Semuanya ini ayat-ayat dan makhluknya beliau maksudkan adalah kauniyah semuanya, bukan syariah dan kauniyah, bukan, tetapi semuanya kauniyah. Bisa diikuti sampai sini? Yang dimaksud dengan kata Syekh beliau di sini, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rabb kita dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Yang dimaksud ayat-ayatnya ayat apa? Kauniyah. Makhluknya jelas, makhluk itu ayat-ayat kauniyah juga. Buktinya apa? Beliau memaksudkan ini kauniyah semua, bukan syariah. Wa min ayatihi. Nah ini dari kata-kata beliau ini nih. Dan di antara ayat-ayatnya al-lailu wan nahar, malam dan siang. Malam dan siang apa? Ayat-ayat apa? Kauniyah. Maka yang beliau maksud semuanya itu ayat-ayat kauniyah di sana. Kalau beliau mengatakan wa min ayatihi qaulullah ta'ala, nah baru
Berarti yang dimaksud ayat-ayatnya adalah ayat-ayat syariah ya. Karena beliau nggak bilang begitu. Beliau bilangnya di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Ya. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Jelas ini berarti ayat-ayat itu yang dimaksud adalah ayat-ayat apa? Kauniyah. Kenapa beliau memilih ayat-ayat kauniyah daripada syariah? Kenapa? Sebabnya? Karena bisa disaksikan oleh semua orang, baik yang alim ataupun yang jahil. Beliau memilih itu, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya yang kauniyah, karena mudah, lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi petunjuk dan bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Rabb yang memelihara alam semesta ini adalah dari adanya malam dan siang. Kok bisa adanya malam, adanya siang menjadi bukti dan petunjuk adanya Allah, adanya yang memelihara alam semesta ini, adanya Rabbul Alamin? Dari mana? Dari beberapa sisi, Bapak. Pertama, dari bergantinya siang dan malam. Ya, siang habis, malam datang, dan seperti itu. Ini berarti ada keteraturan, ya tidak? Itu bukti bahwasannya memang ada yang mengaturnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang ini ada manfaatnya bagi manusia. Yang pertama tadi ada keteraturan berpindahnya. Oh ini teratur ini. Siang, malam, siang, malam. Ini berarti ada yang, kalau ini teratur pasti ada yang mengatur dong. Ya, iya enggak? Contoh kalau di perempatan jalan nih Bapak-bapak. Kalau nggak ada yang ngatur, kira-kira gimana? Padat nih. Lalu lintas padat di perempatan jalan, gimana? Wah, ada yang ngatur aja, semrawut. Apalagi nggak ada yang mengatur. Ini teratur ini, malam siang, nggak pernah ketuker-tuker, ya. Ini pasti ada yang mengatur, yang memelihara. Ya, ada Rabb di sana. Kemudian yang kedua, apa tadi? Adanya manfaat dari malam dan siang tersebut. Bukan hanya teratur, tetapi ada manfaat di balik bergantinya siang dan malam. Kadang-kadang ayat ini sering, tanda-tanda kebesaran Allah ini malam dan siang itu sering di hadapan kita ya Bapak. Setiap hari loh. Di mata kita itu. Ya. Kita merasa siang malam kan setiap hari ya. Siang malam. Itu pernahkah kita berpikir, loh ini kok teratur ya? Iya. Mungkin tidak pernah terbesit ya. Di dalam hati kita ini sangat teratur, Masya Allah. Keteratur begini malam dan siang. Pasti ada yang mengatur. Rabbul Alamin. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak-bapak dalam surat Al-Furqan ayat 62 tentang malam dan siang ini. Surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 62. Wa huwallazi, dan dialah Allah, ja'alal laila wan nahar, menjadikan malam dan siang khilfatan, saling berganti. Dialah Allah, kata Allah, yang menjadikan malam dan siang itu saling berganti. Liman aroda, bagi siapa saja yang ingin an yadzakkar, untuk apa? Yadzakkar, untuk memikir. Au aroda syukur, atau ingin bersyukur. Allah menjadikan siang malam ini itu untuk kita pikirkan, untuk kita syukuri. Surat apa tadi? Al-Furqan ayat 62. Kita pikirin Bapak-bapak. Kalau
nggak ada siang malam terus gimana jadinya? Kira-kira? Iya. Kalau malam terus biasanya orang pada malam hari kan tenaga sudah kendor ya enggak? Tenaga sudah berkurang dan waktunya paling tepat untuk istirahat. Kalau malam terus gimana? Sangat melelahkan. Kalau siang terus juga bagaimana? Iya. Apalagi suka tidur, kok tidur harus gelap gitu ya. Mata ditutup, timpa bantal lagi, hording tutup semuanya. Bagaimana kalau siang terus? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya bergantinya siang malam itu banyak manfaat bagi manusia. Terus juga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik pergantian siang dan malam agar kita liman arada an yadzakkar au arada syukur, atau orang yang ingin bersyukur. Coba Bapak, berapa banyak orang yang punya rencana besok pagi saya mau ini, mau ke pasar, mau begini nganter anak sekolah, mau bayar SPP yang nunggak, mau bayar listrik, mau bayar anu, tetapi tidak sampai pada waktu paginya. Malamnya pada berencana, besok pagi saya mau begini, mau rapat, mau dagang, mau bawa ini, mau bawa itu. Paginya enggak ketemu, mati Allah panggil, wafatkan di malam harinya. Demikian pula pada waktu pagi banyak orang rencana malam saya mau anak belanja ke sini, ya belanja bulanan, mau makan sate, mau makan ini, mau itu, ya nggak ketemu sama malam, Allah wafatkan di siang harinya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfah liman arada an yadzakkar au arada syukur. Ya, ini ayat-ayat kebesaran Allah loh, setiap hari loh kita ada. Tapi apa kita bersyukur? Aduh, alhamdulillah saya masih ketemu waktu pagi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih ketemu malam nih, kesempatan saya ibadah. Mungkin jarang kita ya. Cuman ya besok apa? Oh, sekarang jam berapa? Oh, bangun. Oh, gitu tuh. Berlalu siang malam itu. Padahal itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagi orang yang mau berpikir dan orang yang mau bersyukur. Kalau nggak mau mikir ya lepas saja ya, begitu saja. Kandas sudah, entah kemana ayat kebesaran Allah itu nggak besar lagi bagi dirinya. Subhanallah. Semua makhluk ini kalau kita pikirkan Bapak-bapak itu menunjukkan keagungan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya apa? Kenapa siang dan malam itu bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lalai tentang hal tersebut. Kemudian di antara tanda-tanda juga Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Rabb juga adalah wasyamsu wal qamar. Matahari dan bulan ini juga ketemu tiap hari. Subhanallah. Tapi jarang atau sedikit di antara kita yang bersyukur, yang memikirkan tentang keberadaan matahari dan bulan, apa sih manfaatnya bagi keimanan kita itu terutama. Jarang. Ya hanya sekedar melihat, wah sunrise gitu ya. Wow, gembira sunrise. Oh, sunset, cuman begitu-gitu saja. Ya ada yang begitu ya Bapak ya. Tidak bersyukur itu. Masih kita melihat sunrise itu, matahari terbit itu ya. Kan ada ya orang sampai ke pantai gitu ya, atau ke atas gunung, cuman ingin melihat apa? Matahari terbit dan matahari terbenam. Memang indah sekali. Tapi di balik keindahan itu, apakah dia berpikir apa hikmah yang dia lihat untuk keimanannya? Bukan hanya have fun saja gitu ya, senang-senang saja, menikmati itu saja. Ya, bahwasanya matahari dan bulan Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pun di antara bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita dari matahari. Kok kita lihat matahari Bapak, itu loh tanda kebesaran Allah. Adanya matahari itu, lihat kita bulan itu loh. Jadi mendapatkan pahala kita dari melihatnya matahari, dari melihatnya bulan tersebut. Itu loh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak yang dirahmati Allah? Matahari dan bulan bisa menjadikan salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan membuktikan bahwasanya memang ada yang mengatur alam semesta ini, yaitu dengan berjalannya keduanya.
keduanya itu beredar. Ya. Apa buktinya? Dalam surat Yasin ayat 37 dan 38. Ya. Wa ayatul lahumul lailu, dan ayat-ayat bagi mereka adalah malam. Surat apa tadi? Yasin ayat 37 38. Wa ayatul lahum, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah al-lail, adalah malam tuh. Naslahu minhun nahar, ya kami tanggalkan siang dari malam. Ini juga Bapak-bapak kalau kita perhatikan, makanya ya bahasa Arab itu penting nggak penting kita pelajari. Karena dengan bahasa Arab itu semakin kita meresapi kalau ada ayat, ada hadis begitu ya. Ya, bukan penting nggak penting, penting sebetulnya. Maaf ya Bapak-bapak, yang saya maksud penting tidak penting maksudnya bukan tidak penting beneran. Penting. Cuma kadang-kadang yang penting itu kan banyak. Ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang lebih penting, waktunya sedikit. Maka sulit. Maka ada skala prioritas maksud saya. Mana yang harus dipelajari. Kecuali kita di pesantren ya, semuanya kita pelajari. Ya. Baik, wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar. Kami tanggalkan siang dari malam. Digunakan naslah. Kalau Bapak baca ya, naslahu, salakho. Salakho itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di terjemahan ya kami tanggalkan dia siang dari malam, begitu saja. Tapi arti salakho itu artinya menguliti, itu namanya salh. Itu seperti menguliti. Bapak-bapak kalau apa? Kalau Idul Adha itu ya, kambing itu dikuliti ya, tahu ya? Ketika ngulitin gimana caranya? Di bredelnya itu, bruk gitu, langsung pelontos semua gitu. Apa pelan-pelan? Itu loh, naslah minhun nahar. Ya, bahwasanya siang itu meninggalkan malam itu bagaimana? Langsung bleng, langsung hitam, langsung gelap, jereng, langsung terang gitu. Apa sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Makanya naslah minhun nahar. Kami tanggalkan siang itu dari malam. Maksudnya kayak mengulit itu loh. Sedikit. Sama kalau siang mau ke malam kan sedikit gelap ya. Gelap. Kalau mau pagi juga gitu kan. Dari gelap agak terang. Kemudian terang. Subhanallah. Yang dipakai naslah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Ayat-ayat kebesaran Allah malam dan siang kami tanggalkan sedikit demi sedikit siang dari malam. Fa idzahum mudlimun, dan sekitar itu mereka berada dalam kegelapan. Wasyamsu, dan matahari tajri apa? Beredar, berjalan li mustaqarrin laha, di tempat peredarannya. Sehingga kita bisa mengetahui ada menggunakan peredaran matahari tersebut untuk waktu dan sebagainya, ya, untuk musim dan sebagainya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan juga demikian, beredar. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalannya matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Yang kedua, keteraturannya yang begitu sempurna. Iya, keteraturannya yang begitu sempurna. Enggak pernah tuh bulan ketika gelap malam hari, nongol matahari jreng bersamaan dengan bulan. Pernah enggak? Aduh, salah kata matahari. Oh, saya kecepatan nih. Enggak jadi. Enggak pernah. Teratur semua itu. Kok kita enggak berpikir ya, ini teratur sekali nih. Enggak pernah salah, enggak pernah berantakan. Begitu sempurna keteraturannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih berfirman dalam surat Yasin ayat 40. La syamsu yambagi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari itu akan mendapati
bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tidak malam juga ngeduluin siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, semuanya itu beredar pada tempatnya masing-masing. Jadi berjalannya matahari dan bulan, keteraturan matahari dan bulan itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sering lewat di hadapan kita dan sering juga kita mengabaikannya. Kemudian dan wa min makhluqatihi samawati sab'a, dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit-langit yang 7, war arduna sab'a, dan bumi yang 7 langit, yang 7 lapis, wa man fihinna wa ma bainahuma, yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Ya, insyaallah ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Tolong diingatkan ya Bapak sampai situ ya. Suka agak lupa ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu nyata di dalam atau di depan mata kita. Bahkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu berada pada diri kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dzariyat, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi itu ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan bahkan di dalam diri-diri kalian sendiri. Apakah kalian tidak melihatnya? Di langit, di bumi, di diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Enggak memperhatikannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi, kita resapi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah ciptakan, semua Allah tentukan, semua Allah Subhanahu wa taala itu atur kepada diri kita, semuanya itu adalah baik. Semuanya adalah baik. Oleh karena itu jangan sampai kita berburuk sangka kepada semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah baik, walaupun dipandang manusia itu pahit. Ya. Sungguh itu yang terbaik bagi dirinya. Kalau Bapak-bapak renungi deh musibah yang melanda Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak renungi hikmahnya banyak pasti. Demikian, kematian seseorang yang dicintai itu banyak hikmahnya. Ya walaupun pahit bagi kita, perih bagi kita, berat bagi kita, tapi itu adalah hal yang baik. Kalau kita renungi semuanya demikian. Jadi semua yang di hadapan kita itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa yang mau berpikir, bagi siapa yang mau bersyukur, bagi siapa yang mau melihatnya, mau meyakininya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Apabila ada dan bisa kami jawab, alhamdulillah. Dan apabila kami tidak mampu menjawabnya, kami mohon dimaklumi atas keterbatasan yang ada pada diri kami. Dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, suatu hal yang sangat besar adalah kita melalui tangan kita, hidayah itu sampai kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Subhanallah, suatu hal yang begitu luar biasanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah itu memberi hidayah kepada seseorang melalui perantaramu itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta-unta merah. Unta merah sebagaimana kita telah ketahui bersama adalah
kendaraan mewah di zaman itu. Ya, kendaraan yang paling mewah entah sekarang apa. Yang jelas itu lebih baik daripada bukan satu, unta merah satu orang mendapatkan hidayah. Dan juga ketika dia mengamalkan apa yang dia ketahui, karena pembuka hidayah itu adalah kita, insya Allah pahalanya mengalir kepada orang yang membuka jalan hidayah baginya. Man sanna sunnatan hasanah falahu mithlu ajriha walam yankusu min ujurihim syai'a. Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut seperti pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka. Besar pertama itu. Yang kedua, kalau dia bimbang terhadap Islam, bimbangnya di mana? Di masalah apa yang membuat dia bimbang? Tanyakan dulu. Atau sudah tahu kenapa bimbangnya? Bingungnya kenapa? Atau bingungnya kalau sudah masuk Islam saya ditinggalkan keluarga. Mungkin pekerja, ataukah dalam substansi, dalam inti Islamnya itu ada yang dia bingung, masih bingung. Apakah dari unsur ketuhanannya yang bingung atau unsur apanya? Dia bingungnya di mana? Di inti Islamnya, atau bingung nanti kalau sudah Islam bagaimana nasibnya gitu loh. Bingungnya di mana? Sering sih yang kedua. Ya, apalagi sudah berkeluarga belum? Oh, lebih ringan nih. Kalau udah berkeluarga itu, subhanallah. Tapi namanya hidayah ya. Ada orang yang sudah berkeluarga, punya anak banyak, bertahun-tahun, mungkin lebih lamanya dia menikah, membangun rumah tangga, karena keimanannya menggebu-gebu dan tidak tertahankan, akhirnya yang lain itu urusan nantilah. Yang penting bagaimana dia selamat dulu. Ya, dia sudah pasti berantakan, pasti kacau keluarganya, pasti begini, pasti begitu, tapi dia siap menanggung resiko itu karena ingin mengucapkan syahadat. Subhanallah. Itu Bapak-bapak menjadi pukulan keras bagi kita ini. Yang dari lahir kita di atas kalimat tersebut. Asyhadu alla, yang keluarga kita dibangun di atas keluarga tersebut. Orang yang belum beragama Islam, dia mengorbankan semuanya yang dia bisa korbankan. Keluarganya, anaknya dipisah pasti dan seterusnya, kerjaannya mungkin hilang, pelangganannya hilang, konsumennya hilang, dikucilkan dan seterusnya, tapi dia nggak surut untuk mengucapkan la ilaha. Misalnya ada seorang ya, subhanallah, kalau antum coba baca tentang kisah-kisah orang masuk Islam atau dengar atau lihat bagaimana kisah-kisah orang masuk Islam, subhanallah, luar biasa, menakjubkan itu. Iya. Ada yang nggak tahu sebelum masuk Islam, kalau dia masuk Islam dia perempuan, kalau sudah masuk Islam dia nggak boleh sama suaminya lagi. Ada yang nggak tahu pas masuk Islam, dia nggak dikasih tahu kalau masuk Islam nanti kamu pisah loh sama suami kamu, nggak boleh loh ini sama suami, nggak dikasih tahu. Sudah masuk Islam dulu, masuk Islam, dia aktivis gereja, masuk Islam, ada yang ngasih tahu loh, kamu sudah masuk Islam, nanti nggak boleh loh sama suamimu. Nggak boleh ya? Ya udah gitu. Ya udah siap menanggung dia begitu loh. Oh iya ya, nggak jadi deh. Kalau sama suami saya nggak boleh gabung lagi, nggak boleh dan seterusnya lagi. Nggak gitu. Kalau itu nggak bisa, nggak bisa ya. Ya udah. Begitu dia jawaban. Subhanallah. Suaminya, anak-anaknya, semuanya, keluarganya, bahkan ada yang macam-macam lah. Cobaan, siksaan kita nggak seberapa. Ya. Jadi bahwa yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Jadi ditanya kenapa bimbangnya? Bimbangnya masalah apa? Setelah dia masuk Islamkah? Atau ada dalam masalah Islam itu, masalah akidahnya kah? Masalah muamalahnya kah yang dia masih bimbang? Masalahnya apa? Kemudian kita cari tahu, kita beritahu tentang syubhat yang ada pada dirinya, bimbang tentang masalah itu, masalah apa? Masalah akidah, masalah apanya? Jelaskan bimbang masalahnya, dijelaskan. Yang kedua, kalau bimbangnya setelah Islam, gimana dia? Bantu terus, pepet terus, support dia butuh bantuan, jangan ditinggal gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, selamat tinggal sendiri besok ya, jangan. Itu terus backup terus, apa yang butuh, apa yang gitu.
Entah di kita sunnah ini ada nggak tentang center yang mu'alaf itu? Punya nggak kita? Tentang yang punya lembaga gitu? Kita sunnah ada yang tentang mengurusi tentang mu'alaf begitu. Kalau ada, kasih info untuk belajar ke sana, belajar ke sini, intens dengan orang-orang ini dan seterusnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan itu dulu, bimbangnya di mana? Jelaskan kebimbangannya. Kemudian apakah harus resmi? Tidak sebetulnya. Tidak harus resmi ditulis gitu. Apa namanya? Tetapi seperti nikah kan nggak mesti harus ada buku nikah kalau secara syariat. Tetapi kan dibutuhkan untuk hal-hal berkaitan dengan administrasi nantinya. Nanti misalnya kartu tanda pengenalnya sudah berubah, ya kan? Dan atau ada masalah-masalah administrasi yang berkaitan dengan itu, maka hendaknya selain informal juga formal di suatu lembaga yang bisa mengeluarkan surat keterangan bahwasanya dia sudah masuk ke dalam Islam, karena nanti dibutuhkan untuk masalah-masalah administratif nanti sekiranya tidak jadinya repot begitu. Sebaiknya demikian. Jadi tidak harus sebetulnya, tidak harus ada surat keterangannya dan seterusnya, tetapi boleh misalnya sekarang sudah yakin dia mengucapkan syahadat dulu, kemudian setelah itu kedua kalinya agar ada keterangan dia secara formal, maka boleh diulang kedua kalinya. Tapi secara syariat dia sudah muslim sejak saat itu. Adapun yang kedua untuk memenuhi syarat administrasi yang ada pada dirinya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa dimudahkan. Subhanallah, itu peluang emas itu. Jangan disia-siakan, insyaallah. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.